warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dandi dari Paralel B NPM 1903100162. Di sini saya akan membahas modul viskositas. Viskositas. Bentalan suatu zat cair adalah sifat dari suatu zat cair atau fluida, disebabkan adanya gaya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Pada masalah sehari-hari, viskositas diartikan sebagai ketebalan atau pergeseran interval, di mana semakin besar nilai viskositas, maka semakin besar pula kesulitan benda untuk mengalir dan bergerak dalam zat cair tersebut. Dalam banyak kasus, zat cair dengan nilai viskositas cukup tinggi memiliki kemampuan sehingga saat suatu padatan yang dimasukkan ke dalamnya akan mendapat gaya tekanan yang disebabkan peristiwa gesekan antara permukaan padatan dengan zat cair. Salah satu cara untuk menentukan viskositas cairan adalah menggunakan metode Ostwald. Suatu fluida yang bergerak akan mengalami gesekan internal yang disebut viskositas. Hal ini terjadi dalam gas maupun cairan yang terjadi karena perbedaan lapisan fluida saat bergerak relatif satu sama lain. Pada cairan disebabkan karena gaya kohesi antar molekul, sedangkan pada gas terjadi karena tumbukan antar molekul. Bila fluida tidak memiliki viskositas, maka fluida akan mengalir melalui pipa tanpa diberi gaya gesek. Karena viskositas perbedaan tekanan di ujung pipa diperlukan untuk menjaga aliran fluida konstan. Contohnya aliran air dalam pipa. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak. Karena adanya gesekan antara lapisan material, viskositas itu menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Adanya zat terlarut makromolekul akan menaikkan viskositas larutan. Bahkan pada konsentrasi rendah pun efeknya cukup besar, karena molekul besar mempengaruhi aliran fluida pada jarak jauh. Pada konsentrasi rendah, viskositas larutan berhubungan dengan viskositas pelarut murni. Viskositas fluida yang berbeda dapat dinyatakan secara kuantitatif oleh koefisien viskositasnya. Suatu lapisan tipis fluida ditempatkan di antara dua lempeng. Fluida yang langsung bersentuhan dengan setiap lempeng ditahan pada permukaan oleh gaya adhesi antara molekul zat cair dan lempeng. Dengan demikian, pergerakan fluida dengan laju V, lapisan fluida yang diam menahan aliran tipis yang persis di atasnya, yang juga menahan lapisan berikutnya, dan seterusnya untuk fluida yang berbeda. Makin kental fluida tersebut, makin besar gaya yang diperlukan. Konstanta pembanding untuk persamaan ini didefinisikan sebagai koefisien viskositas. Macam-macam viskositas. Macam-macam viskositas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, viskositas dinamik. Viskositas dinamik disebut juga koefisien viskositas, rasio antara shear stress and shear rate. 2. Viskositas kinematik. Viskositas ini dinyatakan dalam satuan Stokes. 3. Viskositas relatif. Pada pengukuran viskositas suatu emulsi atau suspensi biasanya dilakukan dengan membandingkan larutan murni. Pengertian kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sama dengan alkohol. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis seperti air dengan alkohol. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Bilangan Reynolds. Apabila kecepatan suatu fluida yang mengalir dalam sebuah pipa melalui harga kritik tertentu atau bergantung pada sifat fluida dan radius pipa, maka sifat aliran menjadi sangat rumit. Di dalamnya lapisan sangat tipis sekali yang bersebelahan dengan dinding pipa disebut lapisan batas, dan lapisan masih laminar. Kecepatan aliran di dalam lapisan batas pada dinding pipa adalah 0 dan semakin besar secara uniform di dalam lapisan itu. Di luar lapisan batas, gerak fluida sangat tidak teratur. Di dalam fluida timbul arus besar setempat yang memperbesar tekanan terhadap aliran. Aliran ini disebut dengan aliran turbulen. Persamaan Poiseuille.
Tingkat kekentalan suatu fluida dinyatakan oleh koefisien kekentalan fluida tersebut. Koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Salah satu cara menentukan koefisien viskositas fluida dirumuskan oleh Poiseuille. Suatu pois untuk koefisien viskositas diambil dari namanya. Menentukan viskositas dapat dengan menggunakan fluida tersebut yang dimasukkan ke dalam pipa dengan luas penampang tertentu. Agar fluida dapat mengalir melalui pipa, maka antara kedua ujung pipa harus ada perbedaan tekanan. Debit fluida yang mengalir melalui pipa memenuhi persamaan. Persamaan Poiseuille memiliki rumus Q sama dengan Pi dikali P dikali R pangkat 4 per 8 dikali eta dikali L. Q adalah debit dengan satuan meter kuadrat per second. L adalah panjang pipa kapiler dengan satuan meter. R adalah jari-jari pipa dengan satuan meter. P adalah perbedaan tekanan dengan satuan atmosfer. Dan eta adalah nilai viskositas cairan dengan satuan Ns per meter kuadrat. Viskometer Oswald. Viskositas dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang bernama viskometer Oswald seperti pada gambar berikut ini. Waktu yang dibutuhkan oleh larutan untuk melewati pipa kapiler dicatat dan dibandingkan dengan sampel standar. Metode ini cocok untuk penentuan viskositas karena perbandingan viskositas larutan dan pelarut murni sebanding dengan waktu pengaliran T dan T aksen setelah dikoreksi untuk perbedaan ρ dan ρ aksen. Berikut adalah cara penggunaan viskometer Oswald. Alat yang diperlukan adalah 1 viskometer Oswald dan alat penghisap. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah aquades dan sampel yang akan diukur viskositasnya. Pertama, masukkan 10 ml aquades ke dalam viskometer Oswald. Kemudian, hisap aquades sampai batas atas dan hitung waktu yang diperlukan aquades untuk sampai ke batas akhir. Kemudian, hitung viskositas menggunakan rumus sebagai berikut. Pembuatan larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih dalam cairan dan padatan. Molekul-molekul saling terikat akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Gaya ini memainkan peranan penting dalam pembentukan larutan. Biasanya, suatu zat terlarut dalam larutan dalam zat, partikel zat terlarut akan menyebar ke seluruh pelarut. Kemudian partikel zat terlarut menggantikan molekul-molekul partikel bergantung pada kekuatan relatif dari 3 jenis interaksi pelarut-larut. Interaksi zat terlarut, dan interaksi antara pelarut zat terlarut. Jenis satuan konsentrasi. Pertama, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan zat berlarut. Yang kedua, molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam suatu larutan. Rumus molaritas adalah sebagai berikut. Rumus molaritas yaitu M sama dengan 1000 per mili dikali G per mR. mL adalah mililiter larutan dengan satuan mililiter. G adalah gram zat terlarut dengan satuan gram. mR adalah massa molar zat terlarut dengan satuan gram per mol. Sedangkan M adalah molaritas dengan satuan M besar. Normalitas merupakan jumlah mol ekivalen zat terlarut. Pada eter larutan terdapat hubungan antara normalitas dengan molaritas, yaitu sebagai berikut. Berikutnya terdapat molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram per larut. Rumus molalitas adalah Rumus molalitas yaitu M sama dengan 1000 per P dikali G per mR. P adalah gram pelarut
dengan satuan gram. G adalah gram zat terlarut dengan satuan gram, dan mR adalah massa molar zat terlarut dengan satuan gram per mol. Sedangkan M adalah molalitas dengan satuan M kecil. Berikutnya ada fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol total komponen dalam suatu larutan. Berikutnya ada persen berat. Persen berat menyatakan jumlah gram berat zat terlarut dalam 100 gram larutan. Berikutnya, bagian per juta atau part per million yang biasa disingkat ppm. ppm merupakan massa komponen larutan per 1 juta gram larutan untuk larut air sama dengan 1 ppm setara dengan 1 mg per liter. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Pertama, tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 2. Temperatur. Viskositas cairan akan turun dengan naiknya temperatur, sedangkan viskositas gas naik dengan naiknya temperatur, karena pemanasan dapat membuat kohesi antara molekul melemah. Ketiga, ukuran dan berat molekul. Viskositas akan naik dengan semakin naiknya berat molekul, dan begitu pun sebaliknya. Contohnya, yaitu minyak memiliki massa molekul yang lebih berat dari air, maka nilai viskositasnya pun lebih besar minyak. Yang keempat, kekuatan antar molekul. Semakin besar ikatan antar molekul suatu zat cair, maka nilai viskositas yang dimiliki akan semakin tinggi. Aplikasi viskositas. Viskositas memiliki banyak penerapan dalam dunia industri, salah satunya yaitu pada bidang otomotif. Viskositas dapat digunakan dalam pembuatan oli, di mana setiap mesin membutuhkan oli yang berbeda-beda kekentalannya. Oleh karena itu, sebelum menggunakan pelumas, hal yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan koefisien kekentalan pelumas dengan tipe mesin. Banyak pelumas didefinisikan sebagai suatu zat yang berada di antara dua permukaan yang bergerak agar dapat mengurangi gaya gesek antara kedua permukaan tersebut. Selain pada dunia otomotif, sifat kekentalan zat cair juga banyak digunakan dalam dunia kecantikan. Gliserin merupakan cairan bening yang sering digunakan dalam pembuatan obat-obatan, makanan, sabun, lotion, atau bahkan digunakan untuk membuat dinamit dalam bentuk nitrogliserin. Berikut adalah contoh pengaplikasian viskositas pada oli. Sekian penjelasan tentang modul viskositas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.